Semuanya. Halo. Yang di Indonesia, yang di Australia, puji Tuhan. Kami ada di Las Vegas di keluarga Bapak Sony Gompas. Puji Tuhan. Ibu rumah tangga mana Ibu Mary? Keluar lagi. Ya udah, diikutin lah. Ayo Ibu rumah tangga masuk. Baik, terima kasih untuk Ibu Gembala yang hebat. Puji Tuhan. Gembala paling cantik asal kasih. Amin. Amin. Luar biasa. Ada calon gembala juga di belakang. Amin. Oke, baik. Itu mana? Oh, maaf dari sini dipanggil tadi. Ya, kita mau belajar. Saya beri pertanyaan begini. Suatu hari, misalnya, nggak usah dicari ya, misalnya, kita sempat ketemu setan, misalnya. Coba tanya, setan, yang kamu benci itu apa sebetulnya? Baik, kira-kira apa itu? Sebentar, saya lupa soalnya. Ayo jawab, kira-kira kalau kita ketemu setan, lalu kita tanya setan. Setan, hal apa yang kamu paling benci? Cuma satu. Setan tidak punya kebencian tentang hal kedua, ketiga, ke-10, ke-100. Setan hanya punya satu kebencian. Dan dia berusaha untuk melaksanakan kebencian itu. Dan yang menyedihkan, mereka berhasil. Percaya Yesus? Bukan. Cemburu, bukan. Hampir betul. Larinya Yesus sayang pada manusia. Yesus yang pada manusia, bukan. Kita membuat kebaikan. Kita buat kebaikan, bukan. Yang di rumah, Irwan, operator saya akan baca. Ayo, tulis. Kalau saudara sempat ketemu setan, tanya, setan, apa sih hal yang paling kamu benci? Darah Yesus. Darah Yesus, bukan. Kasih. Hampir betul. Pelari. Keluarga. Keluarga harmonis. Itu yang setan paling benci. Saudara, setan gak benci gereja. Bukti gereja masih eksis sampai hari ini. Ketika komunis, ketika ISIS ya menghancurkan gereja di mana-mana, tetap ada. COVID merajalela, ibadah tetap ada, walaupun biasa. Tapi keluarga harmonis itu mereka paling benci. Kenapa? Hari ini kita akan belajar. Sebab satu-satunya tempat, ya bukan 2, 3, satu-satunya tempat yang tertulis di Alkitab, di mana Tuhan Yesus Raja segala Raja bisa hadir dan tinggal. Matius 18 ayat 19. Sebab di mana ada dua dan orang 20 dan orang ketiga berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Amin. Siapa dua orang dan orang ketiga? Dua orang yang pertama itu ada di ayat 19, itulah papa mama. Dan orang-orang ketiga itulah anak-anak. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita di mana dia hadir. Ternyata di keluarga. Pelan-pelan. Ibadah tetap berjalan baik. KKR, seminar, retreat, luar biasa bukan? Apalagi kalau kita lihat Indonesia. Waduh. Kalau musim lebaran, musim libur panjang, retreat di mana-mana, betul tidak? Hebat. Setan nggak pusing. Tapi setan merusak keharmonisan suami istri. Orang-orang Kristen, dalam tanda kutip saya berkata, yang diwajibkan untuk ke gereja. Karena ada pelayanan, ada tugas, ada tanggung jawab. Entah guru sekolah minggu, pemain musik, usher, ya, pemimpin pujian, worship leader, singers, dan semuanya itu. Bisa nggak kita berlaku munafik waktu pelayanan? Bisa nggak kita berlaku munafik waktu pelayanan? Sangat bisa. Sangat bisa. Kapan kita berlaku munafik saat pelayanan? Di rumah sering ribut, tapi minggu dipaksa pelayanan. Akhirnya kita pakai topeng senyum.
Loh, betul tidak? Kita pakai topeng senyum. Nah, mengapa setan benci keluarga harmonis? Karena setan tahu Tuhan Yesus itu musuhnya bukan setan. Salah. Ya, apalagi kita memperingati 3 hari ini Jumat, Sabtu, Minggu, Paskah. Setan sudah kalah total sejak Yesus bangkit. Maka itu musuh utama Tuhan Yesus bukan setan. Ingat itu. Maka itu yang masih suka nyalakan setan, cobalah berperi setanan dikit-dikit aja. Artinya begini loh, kalau ada dosa, ada masalah, ada penyakit, ini setan. Janganlah saudara. Sebab mereka itu nggak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Setuju kan kalimat ini? Nah, maka itu musuh Tuhan Yesus bukan setan. Dan setan pun sudah nggak berani dengan nama yang kudus ini. Setuju? Lalu siapa? Nah, yang tidak disukai Tuhan Yesus adalah kemunafikan. Hipokrit. Lihat selama dia ada di dunia, 4 Injil itu jelas. Coba jawab pertanyaan saya. Tuhan Yesus lebih suka makan bareng dengan orang berdosa atau orang munafik? Para elit Taurat, imam-imam itu. Orang berdosa. Dengan orang munafik dia nggak mau. Bahkan kalau saudara baca Matius 23, wih sadis loh. Mulai 13, celakalah kamu. Celakalah kamu. Ngomong apa saja, dia bilang celakalah kamu. Terus terang, pertama kali saya mempelajari ayat itu, saya ragu, masa sih Tuhan Yesus sejahat ini? Jahat loh ngomongnya celakalah. Itu sama dengan terkutuklah kamu. Kepada siapa dia ngomong seperti itu? Ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, orang-orang beragama. Nah, ini masalah. Kita bisa berlaku munafik itu di rumah atau di gereja? Ayo coba di gereja. Ayo, di mana kita bisa berlaku munafik? Di gereja. Dan setan paling tahu ini. Gak lucu kalau kita di rumah itu munafik. Mau munafik sama siapa? Berarti Tuhan Yesus suka ketulusan, kemurnian hati. Nah, ini loh. Saya tanya lagi. Si setan mengganggu keharmonisan kita. Itu gak pernah dengan perkara-perkara besar. Ya, atap jebol, dinding jebol, enggak. Ayo, siapa bisa jawab? Hal apa yang setan buat untuk mengganggu keharmonisan kita suami istri? Hal kecil atau hal besar? Kecil. Masalah peniti, kancing, kacamata, sandal. Betul enggak? Hal kecil. Nah ini loh saudara, setan itu tahu. Coba saya tanya begini, pernah nggak kita suami istri ngalami begini? Pagi bangun, berdua suami istri menikmati hadirat Tuhan, ada pujian, doa bersama-sama, baca Alkitab bersama-sama. Aduh, indah sekali hadirat Tuhan. Selesai, yang satu masih tempat tidur, yang satu masuk kamar mandi. Belum 3 menit, teriak, mana kertas toiletnya ini? Loh, maaf, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Nah, itu loh. Padahal 3 menit lalu baru ngapain? Bayang, menikmati hadirat Tuhan. Yang namanya manusia walaupun nggak tulis sering salah dengar, nggak, maaf ini saya ngomong. Jawab dong. Sering nggak kita salah dengar? Nah, bukan pongo. Nggak tulis. Pura-pura pongo. Serius saudara ya. Nggak tulis tapi bisa salah dengar. Nah, ayo, kalau kita mau perkarakan masalah ini, setan ada di sini. Yang ngomong mau nggak disalahkan? Aku nggak salah kok ngomong. Tadi bilang aku dengar. Bahkan tambah marah, aku belum tuli tahu. Tadi kamu ngomong apa? Itu bisa ribut besar. Padahal satu kamar, bukan tetangga. Ini belum kan satu di kamar, satu di dapur, enggak di dalam kamar. Bisa salah dengar.
Karena saling ngotot, nah itu masalah nggak ada rekaman. Ya gimana membuktikan? Tahu nggak? Saudara, ini hal kecil. Nah, pertanyaan saya. Jadi setan itu menghancurkan keharmonisan kita. Buat mereka perlu doa puasa, perlu kekuatan besar, perlu tenaga yang kuat. Setan tuh menghancurkan keharmonisan kita suami istri. Nggak perlu. Kalau saya pakai istilah setan sambil duduk malas, ngupil-ngupil, garuk-garuk, bisa tersinggung loh kita. Bisa salah dengar, salah betul nggak Evi? Bisa. Itu loh saudara. Nah, seharusnya kita tuh pintar gitu loh. Amin. Berarti kalau saya berkata, seharusnya kita ini pintar. Artinya kita apa? Cincin. Yang belum pintar apa? Halus sekali ah. Dan belum pintar apa artinya? Belajar. Bodoh gitu loh. Betul. Nah, mulai hari ini kenali. Setan itu untuk merusak keharmonisan kita. Nggak perlu tenaga, nggak perlu doa puasa, nggak perlu pakai kekuatan ekstra. Sambil santai, kita bisa dibuat ribut. Nah, harusnya kita hafal dong. Betul? Seharusnya kita suami istri makin panjang usia pernikahan kita. Harusnya makin kenal nggak? Coba, harusnya makin kenal nggak kita dua? Ya seharusnya. Sehari-hari di rumah, tempat tidur berdua gitu. Apalagi selama COVID yang lalu. Itu pertama kali kami menikah hampir 7 bulan nggak keluar rumah. Nggak bisa kemana-mana. Maka itu di masa COVID itu setan kurang ajar. Ternyata banyak yang cerai loh. Karena tahu aslinya. Karena selama itu nggak pernah selama itu kumpul. Nah kita buat COVID lagi. Kenapa ini? Kok bisa? Loh ya, tiap hari di rumah nggak pernah pisah-pisah. Jadi akhirnya ketahuan aslinya. Maka itu saudara, dalam psikologi dan dalam filosofi hidup, kita nggak usah ngomong firman Tuhan, nggak usah ngomong Tuhan. Waktu adalah cara untuk kita menguji dan mengenal sesuatu dan seseorang. Setuju saya pakai kata ini? Waktu itu nggak bisa bohong. Maka itu ketika COVID ternyata banyak yang cerai karena baru tahu aslinya. Kenapa? Nikah puluhan tahun nggak tahu. Nggak tahu karena nggak belum tentu seminggu full di rumah barengan belum tentu. Kesibukannya macam-macam. Kenapa? Berarti bagus dong Pak. Bagus. Waktu dalam COVID itu bisa tahu. Iya siapa benar. Kalau kita perlu di COVID. Nah, waktu COVID kan hati. Ya istilahnya saja. Juga dalam ibadah. Maaf loh. Waktu COVID di situ kita masing-masing kelihatan aslinya. Serius nggak kita ibadah dengan Tuhan? Ya waktu COVID, maaf, pernah sambil Zoom ibadah kita jongkok di WC, maaf loh, kan dimatiin videonya. Lo bisa, betul nggak? Bisa. Sambil masak, sambil apa, nggak perlu make up, nggak perlu apa, dasteran juga boleh. Yang laki-laki pakai kaos singlet juga silakan, siapa yang larang? Saya pernah punya pengalaman unik, ya di gereja-gereja besar, ya di kota-kota besar, itu kan selalu ada TV kalau ibadah, itu yang apa kameranya bisa jalan, kodam, Nah waktu itu saya datang terlambat di satu gereja besar, penuh. Saya sudah lihat, aduh nggak ada tempat, yang depan tempat hamba Tuhan karena saya salah tempat. Jadi saya dapat tempat tepat di depan operator. Yang itu TV, kelihatan sekali monitornya banyak. Tiba-tiba saya lihat adegan 2 orang perempuan. Kelihatan masih muda, belum menikah. Nah, yang satu itu serius. Ya, karena ini ya, yang kameramannya usil juga. Disorot terus. Nah, yang sebelah ini main HP. Terus yang serius itu nyenggol. Nah, yang disenggol tuh nggak tahu ada apa. Kan walaupun nggak dengar suara apa ada apa. Saya lihat dong gitu. Nah, terus yang nyenggol. Ngerti? Semua ngeliatin apa? Kamera. Kamera. Dia ngerti. Nah, yang disenggolin marah. Ada apa? Kamera. Aduh,
Saya dengan operator itu tertawa gitu. Terus dia pura-pura. Ngerti contoh ini? Nah, jadi selama COVID kita terus sudah ada bantuan, ibadah cuma pakai HP saja. Loh ya atau tidak? Nah, ini yang Tuhan cari. Maka itu saudara, di rumah kita nggak bisa munafik. Kita jadi asli di rumah ini. Apa ada. Maka itu saya ulangi lagi, Matius 18 ayat 19 dan 20 adalah ayat yang memberitahu kita di seluruh Alkitab. Hanya ayat 20 Matius 18 yang berkata, aku hadir di tengah-tengah kalian. Hanya ayat itu. Saudara, nggak ada ayat yang berkata aku hadir di ibadah. Cari sampai Robi Alkitab, saudara. Yesus hadir. Ayat 18, ayat 19 dan 20 Matius 18. Yesus hadir. Ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, Matius 18 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, di mana ada dua orang yang sepakat di bumi ini, minta apa saja, Bapakku yang di surga akan mengabulkan. Kenapa ketemu Evi? 18 ayat 19. Jadi gampang urutannya 18, 19, 20 Matius. Jadi nggak ada janji lain di seluruh Alkitab. Dia hadir cuma ini di tengah-tengah keluarga. Dua orang. Saudara, bertahun-tahun saya mempelajari ayat ini untuk minta penjelasan. Karena ayat 19 Matius 18 ini adalah satu-satunya ayat lagi yang berisi janji Bapa yang dahsyat. Minta apapun juga. Jadi berapa hal? Minta berapa hal? Tidak terbatas. Tak terbatas. Itu yang saya protes, maaf. Ayo, sekaya-kayanya orang tua kaya bisa menuruti semua permintaan anaknya? Tidak. Nggak bisa. Nah, maka itu saya bilang, apa nggak keliru ayat ini? Nah, yang namanya manusia begini, permintaannya bisa aneh-aneh nggak? Jawab, bisa aneh-aneh nggak kita minta? Loh, sangat bisa. Mau minum air panas mungkin atau enggak? Saudara, tapi ini janji. Nah, akhirnya setelah Papa tahu saya nggak ngerti-ngerti, terus dia jawab, Daniel, kamu perhatikan, nggak asal dua orang, tapi dua orang yang sepakat. Make agreement. Sepakat ini hanya terjadi untuk suami istri. Maka itu dalam holy matrimony, pernikahan kudus, yang menentukan Tuhan berkenan untuk memberkati kita atau tidak. Itu waktu kita making a vow. Janji nikah kita ini tulus atau tidak. Udah gak apa-apa, Ibu duduk aja. Gak apa-apa. Iya. Ayo, yang satu lagi. Gak apa-apa. Wajar kita masih hidup, bisa batuk, bisa keserap, bisa apa-apa. Apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kita harus perhatikan. Maka itu yang nikah, saya minta hamba Tuhan tolong ini ya. Satu-satunya the most holy yang terjadi waktu kita menikah. Bukan waktu tangan hamba Tuhan diletakkan di atas kepala mereka. Bukan untuk buka cadar, bukan pasang cincin. Satu-satunya yang paling kudus waktu kita berdua mengucapkan janji. Karena itu yang menentukan janji ini. Nah, saudara, saya punya pengalaman tahun 80-an yang lalu, menyedihkan sekali. Yang sejak itu saya berubah, saya beritahu semua teman-teman saya yang gerejanya pakai cara yang salah dalam janji nikah. Jangan dibacakan, jangan didiktekan, jangan baku, sudah tertulis, itu enggak sah. Harus keluar tulus dari hati dua orang itu. Masalahnya begini, tahun 80-an, saya lupa 80 berapa, salah seorang teman baik saya, anaknya menikah baru 3 bulan.
Nah, mereka menikah di satu gereja, saya nggak sebutkan. Terus dia bilang, kok Den tolong, anakku ini mau cerai. Loh, karena saya tahu anaknya baru sekali itu cerai. Tapi kan baru 3 bulan. Saya tanya anakmu yang mana? Ini itu. Loh, kan baru 3 bulan, justru itu. Ya udah, aduh, saya ini kalau dengar orang mau cerai hati saya ikut sedih sekali. Karena satu-satunya Tuhan yang berkata I hate divorce. Nggak suka, benci perceraian. Itu cuma Tuhan kita. Dan satu-satunya buku yang ada statement aku benci perceraian itu cuma Alkitab. Amin. Tidak ada buku lain. Maleakhi 2:16 yang belum tahu. Coba baca Maleakhi 2. Berat? You bring Bible? Please read in English. What translation do you have? Maleakhi 2 verse 16. 2 ayat 16. Kalimat pertama saja. Wih, ini luar biasa. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang berkata aku benci perceraian. Ada? Sebab aku membenci perceraian. Oke, berapa in English? Berapa? 16. 2:16. Kalimat terakhir, first sentence. Verse 2 verse 16. The man who hates and divorces his wife, says the Lord, the God of Israel, does violence to the one he should protect. Ada kata hate, I hate divorce. The man who hates and divorces his wife does violence to the one he should protect. Harusnya kamu jaga istrimu, tapi kamu melakukan violence. Tuhan bilang, kalau suami nggak mengasihi istrinya, 2:16. Itu dia. Nah, yang menjadi saksi ayat 14-nya. Saudara, ada banyak ayat di Perjanjian Lama khususnya yang Maha Kudus hadir memberkati, menolong, menyembuhkan, membuat mujizat itu ratusan kali. Tapi hanya 1 kali Papa hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Ayat 14. Ya. You ask why, it is because the Lord is the witness between you. Nah, the witness between you and the wife of your youth. Ya, the wife of your youth, bahasa Indonesia, istri masa mudamu. Jangan kecepatan baca jadi istri mudamu. Istri masa muda dengan istri muda. Oh. Iya, yang padanya and then you have been unfaithful to her, though she not faithful to her, and then though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Wow, the wife of your marriage covenant. Nah, kata perjanjian covenant ini yang ditulis oleh Matius sepakat. Nah, akhirnya saya datang kepada keluarga muda. Saya tahu anak ini, tapi saya nggak dekat. Ada masalah apa kalian? Kaget saya. Ternyata suami istri 3 bulan ini kenal Alkitab. Saya ngomong pakai ayat ini, mereka jawab ayat itu. 2 hari nggak selesai masalah. Nah, saya harus lanjut dari ketiga. Tapi saya sibuk juga. Terus saya doa apa? Gimana cara meyakinkan 2 orang ini? Karena lebih sulit, saudara, melayani orang ngerti Alkitab daripada yang tidak. Betul nggak? Pak Gembala bisa merasakan itu. Tiba-tiba masuk di pikiran saya. Kamu tanya janji nikah mereka. Oh iya. Hari ketiga saya balik. Nggak ngomong panjang. Oke, sudah 2 hari ini kita cerita macam-macam, kalian tahu firman. Sekarang gini aja. Kalian masih ingat gak janji nikah? Jawaban mereka 2 semua. Ingat, baru 3 bulan. Kenapa kalian langgar? Saya tersentak. Yang mengucapkan janji bukan saya suruh baca. Sejak itu saya merubah. Supaya tanggung jawab mereka yang ngomong. Masing-masing. Jadi satu-satunya ayat dan satu-satunya peristiwa Papa hadir menjadi saksi. Hanya sekali dalam hidup waktu kita menikah. Semua ayat yang tertulis di Alkitab, Papa hadir memberkati, Papa hadir menyembuhkan, menolong dan macam-macam, itu banyak. Tapi bear witness menjadi saksi cuma sekali. Itu kata sepakat ini penting di ayat 19 Matius 18 tadi.
janji nikah itu ditulis di buku pernikahan. Nah, ini gereja Eropa yang pertama kali punya sistem itu. Jadi zaman dulu nggak ada istilah pesta, semua nikah itu di gereja. Nah, waktu tamu-tamu masuk, itu hanya tulis nama dan alamat. Beda dengan sekarang, ada email, ya, ada nomor handphone. Dulu tidak. Nah, tidak boleh tanda tangan. Kapan tamu-tamu tanda tangan di buku tamu itu? Selesai pemberkatan. Setelah para undangan pun mendengar janji nikah mereka. Nah, mereka pulang tanda tangan. Buku tamu pernikahan untuk gereja Eropa pada abad yang lalu itu sebagai the second holy book after Bible. Dan itu disimpan di rumah. Tujuannya apa? Kalau suatu hari sekian tahun kemudian yang pernah tak jadi saksi hadir di pernikahan itu, dengar yang macam-macam, maka kita diundang pada waktu mereka menikah itu berhak untuk datang ke rumah pengantin. Orang itu keluarkan buku tamu dan kita punya tunjukkan tanda tangan kita. Aku menjadi saksi. Nah, waktu saya baca itu agak ragu, masa sih? Sampai suatu hari, saudara, tahun 89, pas saya ada di Belanda, ada teman baik saya, dia merayakan 25 tahun pernikahan. Begitu masuk, ditanya, kamu hadir waktu mereka menikah? Oh enggak, saya belum kenal. Oh yaudah, tanda tangan yang buku ini. Loh, kenapa? Yang pernah hadir waktu mereka nikah, ada buku yang pertama, dan terus tanda tangan lagi yang ini. Oh, saya baru tahu itu. Nah, sayangnya sampai Indonesia buku tamu pengantin jadi buku nomor kado. Aduh Tuhan, Isinya berapa? Padahal itu buku sakral, saudara, buku kudus. Waduh, itu luar biasa. Bisa seperti itu. Jadi, sejak itu saya belajar, nggak main-main buku tamu. Hebat sekali. Saudara, ayo hari ini kita hormati. Betul? Kita hormati. Jadi tidak ada tempat lain Tuhan Yesus Raja segala raja hadir kecuali keluarga harmonis. Amen. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaan saya, kalau setiap keluarga ada Tuhan Yesus yang hebat di tengah-tengahnya, setan goblok, setan nekat, beraninya robot masuk gak? Jadi kalau yang goblok dan nekat aja bisa mikir, yang pintar itu gak berani masuk, itu maksudnya. Betul ya? Nah, lalu ayat 20. Nah, ini terjemahan salah. Dan banyak gereja masih salah menggunakan ayat 20 Matius 18. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Oke? Nah, padahal bukan begitu terjemahnya. Sebab di mana ada orang-orang, 2 orang yang pertama. Nah, 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Siapa mereka? Suami istri. Dan orang-orang ketiga itu cuma betul. Siapa orang-orang ketiga dari 2 orang suami istri ini? Anak-anak. Jadi papa mama harmonis berkumpul bersama anak-anak dalam nama Yesus. Yesus ada di situ. Waduh. Lalu jaminannya minta apapun juga. Saya menangis waktu papa memberikan saya pewahyuan itu. Oh iya, minta apapun juga. Akhirnya saya ngerti, papa mama yang benar. Gak mungkin mintanya gajah 3, kereta api 4, pesawat 2. Betul enggak? Apa permintaan kita suami istri yang benar? Ya seputaran keluarga dong. Tentang anak-anak, tentang kita yang dikabulkan oleh Bapa di surga. Saya tanya, kalau ayat 19 dan 20 Matius 18 selalu terjadi di hidup kita, bakal ada masalah yang gak pernah selesai nggak di keluarga kita? Akan ada masalah nggak pernah selesai? Coba jawab. Nggak akan. Selesai semua. Karena tiap kali datang dalam keharmonisan, kejujuran, ketulusan, dia dengar. Amen.
Dan kita nggak minta macam-macam. Nah ini loh kurang ajarnya setan. Berarti tidak ada ayat yang menjamin kapan, bagaimana, di mana, kok bisa setan itu kalah. Kecuali keluarga harmonis. Loh betul? Kalau ayat itu terjadi, setan kalah nggak? Setan bisa nerobos nggak ke rumah? Nah ini kurang ajarnya mereka. Karena mereka tahu ayat ini yang hebat. Sebelum mereka kita kalahkan, kurang ajar. Mereka kalahkan kita. Dengan hal sederhana tadi, simpel. Saudara, ketidakharmonisan kita suami istri. Jangan bilang benci, marah, dendam, kebesaran. Jengkel. Ayo, baik yang sudah janda maupun yang duda, ingat. Waktu kita masih lengkap. Kalau kita dua lagi jengkel, bukan marah loh. Jengkel itu kecil nggak sih? Bahasa Inggrisnya apa jengkel? Irritate? Bukan, irritate itu bukan. Apa? Upset. Enggak, upset besar. Jengkel ya kecewa. Jengkel itu kecil nggak sih? Lo kecil nggak? Kecil. Mungkin saudara berkata, aku nggak jengkel mah. Sama saja. Sering begitu pada suami dan istri kita. Nggak ngomong jengkel. Dengan jengkel saja, saya tanya, ayo semua kita, bisa nggak disagreement? Bisa nggak kita doa bareng? Bisa. Maksudnya enggak. Kalau lagi jengkel dengan pasangannya, bisa doa bareng? Enggak. Jangan lagi doa, melihat muka gergetan kok. Loh, betul tidak? Enggak, mukanya dulu, rasanya. Maka itu ini loh usaha setan. Aduh. Kecil-kecil dan menyedihkan, mereka berhasil, saudara. Lalu pertanyaannya pas, terus gimana dong supaya nggak jengkel? Gampang, selalu mengampuni. Amin. Selalu mengampuni. Nah, ada yang tanya, sampai kapan? Ya udah, kasih kata. Ya, 10 kali, 7 kali. Sampai aku sudah 13 tahun mengampuni terus nggak selesai. Oke, kalau ada yang begitu suami istri, saya tanya balik. Berapa tahun kita dosa nggak beres-beres dengan Tuhan? Jawab, berapa tahun kita nih dosa nggak beres-beres dengan Tuhan? Iya tuh. Maka itu nggak ada alasan nggak bisa mengampuni pasangan kita. Maka itu saudara, harta termulia yang Papa berikan kepada setiap kita sebagai suami istri, bukan uang 2 juta dolar. Bukan emas 10 kilo, tidak. Catatnya, harta yang paling hebat yang Papa beri buat semua kita kalau menikah, forgiveness. Pengampunan itu lebih dari emas berapa puluh kilo. Katakan amin. Amin. Percaya sekarang kalau ada pencuri masuk, nggak mungkin nyuri sandal jepit, nyuri cobek, gitu, panci bekas, betul? Yang dicuri pasti ya beragam. Nah, forgiveness itu paling berharga buat keluarga kita dan kita diincar oleh setan. Catat itu. Percayalah, kalau saudara dan saya rajin dan selalu mengampuni dengan tulus pada siapapun juga, termasuk pada pasangan kita, setan nggak punya tempat di keluarga kita. Dan hanya unforgiveness itu tempat setan bersembunyi. Ini yang kita harus jaga. Coba kita buka Efesus 4 ayat 26. Bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Efesus 4 ayat 26. Baik, bacakan bahasa Inggrisnya. Ephesians 4:26. In your anger, do not sin. Once more. In your anger, do not sin. In your anger, do not sin. Ada bahasa Inggris, be angry. Jadi marah itu disuruh oleh Tuhan, marahlah kamu. Tapi jangan berbuat dosa. Efesus pasal 4 itu juga firman tentang suami istri. 27, 26. Jadi saudara, Tuhan itu izinkan suami istri boleh marah. Tapi ada waktunya. Kapan? When? Baca dari depan. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Nah,
Do not let the sun goes down before you. are still angry. Iya. Tetap dalam kemarahan. Jangan. Wah, orang Amerika kalau summer marahnya jam 10. Betul nggak? Bisa panjang itu marahnya. Mengapa harus matahari terbenam? Karena jam malam, sudah malam. Waktunya tidur. Nah, di situ suami istri harus berjumpa dengan Tuhan dalam tidur. Apa yang terjadi kalau kita nggak berdamai setelah matahari terbenam? Ayat 27. And do not give the devil a foothold. Nah, Udah selesai. do not give the devil a foothold. Udah, cukup. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan izinkan iblis membangun benteng di rumah kita. Jadi ketika papa mama satu kali matahari terbenam belum berdamai, berarti kita sedang mengundang iblis nginap di rumah kita malam. Saya punya istilah, setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk, saudara. Jadi maksudnya, jadi satu kali matahari terbenam saja kita nggak berdamai berdua. Besok pagi bangun mereka sudah punya cicit, nggak cuma cucu. Bayangkan kalau suami istri berapa kali matahari terbenam masih jengkel. Saya nggak akan dendam atau marah, jengkel. Biasanya kalau kita jengkel berdua, malas ngomong atau suka ngomong? Malas. Malas. Ya, maka itu tempat tidur kita harus jadi ukuran. Tempat tidur kita indah, menyenangkan atau menjengkelkan. Itu penting. Ya enggak? Maka itu nilainya tempat tidur kita ramai atau sepi. Kalau sepi jangan bilang aman, belum tentu. Kenapa kalau sepi nggak boleh bilang aman? Ya karena ngomong pendek salah, ngomong panjang salah, nggak usah ngomong. Nah, betul tidak? Ya berarti belum berdamai. Nah, ayat 26 itu tensesnya present continuous tense. Luar biasa. Jadi begitu matahari terbenam, sorry ya mam, sorry ya pak, sorry. Aku betul nyesel kenapa? Tidur. Begitu besok kamu lanjut, mau apa? Kenapa kamu cari perkara? Nggak apa-apa. Sampai terbenam. Aku sorry, apa begini? Seru loh ayat itu, betul-betul seru. Senang nggak punya papa kayak begitu? Secara psikologis bisa dibuktikan. Orang yang marah tidak dikeluarkan jadi penyakit. Iya. Maka itu suami istri, hanya suami istri yang boleh marah. Yang belum menikah nggak boleh marah, menikah dulu. Ini ayatnya, saudara. Aduh, luar biasa. Maka itu be angry. Ada yang punya terjemahan itu? Coba cari berapa terjemahan lain yang bahasa Inggris. NKJV. Iya, NKJV boleh atau apa? Yang be angry ada katanya itu. Be angry and do not sin. Nah, be angry but do not sin. Silakan kamu marah, tapi jangan berdosa. Ada terjemahan apa? Be angry and sin not. Nah, and sin not. Ya. Itu loh. Begitu hebatnya papa menjaga pernikahan kita. Marah boleh, tapi saudara berdamai. Berarti jamnya beda-beda, Pak. Ya tergantung di mana dia tinggal. Kan terbenamnya kan ada yang jam 5, ada yang jam 7. Loh iya, makanya itu jangan lihat aja matahari. Tapi apa? Kita kengangguran ngeliatin matahari terbenam. Nggak usah tunggu. Nggak usah tunggu, cepat berdamai. Nah, kalau mereka nginap di rumah kita, karena kita suami istri nggak berdamai, bagaimana sikap kita sesibuk-sibuknya kita tinggal di Amerika? Kalau ada tamu nginap di rumah, walaupun nggak wajib, tapi nilainya pasti pagi kita siapin sarapan bukan? Nggak mungkin bilang sorry loh, aku nggak siapin sarapan. Kamu cari di diner situ atau di mana situ. Begitu? Enggak dong. Nah, saudara dengan ini saya kaget. Bertahun-tahun saya tuh menanyakan penyebab. Kenapa? IG-nya kepencet filter. Oh, filter. Oh, Oh iya. buka. Enggak, udah. Udah ya, makasih. Atau ada yang ngikutin ya. Suara juga. Bapak kena lagi bang. Apa? Kena lagi muka bapak. Kena lagi itu di mana maksudnya? Ada. Oh, tunggu.
Jadi lihat muka ada topengnya. Oh, sebentar. Oh iya, lo pakai topeng. Ini gimana cara ngomong? Tunggu. Bram, bantuin Bram. Udah, coba. Oh, bisa kok dari mana? Udah. Oh, masih kok. Masih. Ikonnya di itu. Gimana caranya? Maaf, anak muda pasti tahu. Itu. Gimana? Nah, lihat opa bikin itu gimana? Jadi monyet itu. Udah. Ajarin, tanya sih gimana itu? Iya, jadi. Oke. Thank you, Bram. Ya, oke. Udah ya? Tadi ya. Atau kemudian. Udah ya? Sekarang kita lanjut. Bertahun-tahun saya itu menanyakan. Karena saya sering pelayanan di penjara. Kenapa sih? Hampir semua anak yang papa mama nggak harmonis, anak itu jadi jahat dan kriminal. Itu loh tadi. Kenapa? Berkali-kali saya nasihati, udahlah ampunilah papa mama. Tapi nggak semudah itu. Betul nggak? Lah kenapa itu? Dari mana itu muncul? Matiin bisa nggak? Udah. Oke. Saudara, ini jawabannya. Saya kaget. Mengapa papa mama tidak harmonis? Anak pasti jadi korban. Ternyata kalau setan yang kita undang nginap di rumah kita, berarti mereka jadi tamu. Kalau mereka jadi tamu, kita siapkan sarapan. Nah, lauk pauknya setan itu adalah anak-anak kita. Wih, saya kaget. Pantas mereka jadi jahat. Karena dendam pada papa mamanya. Maka itu berkali-kali saya punya ilustrasi ini ya. Kalau saya pakai umur yang ditulis Moses. Umur kita 70 tahun. Kalau kuat 80. Oke, sampai 70. Kalau ada orang menikah, pengantin pria umur 25, pengantin perempuan umur 25 juga. Umur 26 tahun, anak pertama mereka lahir. Umur 35, papa mama ini, anak ini umur berapa? 26 ke 35, 9 tahun. Nah, kalau papa mama umur 35, mencapai 70, berapa persennya? Setengah, 50%. Anak ini baru mulai hidup. Ngerti ilustrasi ini? Betapa jahatnya papa mama yang sudah menikmati 50% hidup. Lalu mereka dua menyakiti yang kecil yang baru mulai hidup. Ngerti nggak ilustrasi? Ya. Jahat nggak? Maka itu anak ini sakit hati. Izinkan saya mengatakan kalimat ini yang saya sudah sering katakan. Salah satu tanda bahwa kita ini papa mama yang harmonis, takut akan Tuhan atau tidak, lihat dari anak-anak kita. Kalau anak-anak perempuan kita sudah mulai besar, lalu mereka sudah mikir menikah, lalu satu hari anak-anak perempuan kita juga anak laki-laki kita ngomong ke papa, "Pak, aku ingin menikah besok dan ketemu suami kayak papa." Begitu pula anak laki, kalau besok aku menikah ingin ketemu istri kayak mama. Ngerti nggak? Berarti di mata mereka kita bagaimana? Baik, idola. Figur. Mengapa hampir semua anak-anak yang terluka, saya nggak berkata dilukai, yang terluka oleh papa mama, anak itu takut menikah. Itu saya temukan banyak. Sebab bagi anak laki, aku nggak mau menikah, nggak mau punya anak, karena siapa tahu aku kayak papaku nyakiti aku, bisa aku nyakiti anak. Yang perempuan takut menikah juga, aku nggak mau menderita kayak mamaku. Maka itu biarlah semua kita yang mendengar kebenaran ini hari ini, tolong banyak keluarga, tolong banyak pernikahan untuk benar. Kalau tidak, berapa generasi akan hancur.
akan hancur. Ayo kita siapkan fakta kebenaran ini. Jadi kembali ke Efesus 4. Jadi anak yang marah dari pagi sampai sore. Betul-betul sore berdamai. Sorry ya, betul-betul mengampuni. Makan rame, guyon. Lanjut besok. Luar biasa firman itu. Dan jangan beri kesempatan pada iblis untuk makan anak-anak kita. Biarlah kebenaran ini menguatkan kita, menolong kita. Ayat yang terakhir saya minta Pastor Yongki, Pastor Lydia boleh nambahkan apa? Ayat yang terakhir, harmonisan ini harus terjadi. Di dalam Kejadian pasal 25 itu tentang keluarga Ishak. Punya 2 anak kembar bukan? Tapi sayang dalam pasal 25 Kejadian itu ada anak mama dan anak papa. Siapa anak mama? Ayo, siapa anak mama? Ya, Esau anak papa. Mereka nggak harmonis. Karena bapak mama nggak harmonis, maka anak-anak ikut nggak harmonis. Ditulis jelas loh. Ribka lebih sayang Yakub dan Ishak lebih sayang Esau. Itu tertulis. Akhirnya kalau mama ingin ngomong apa-apa ke papa, pakai Yakub ngomong ke papa. Kalau papa ingin ngomong apa-apa ke mama, pakai Esau ngomong mama. Maka itu contoh ini nggak baik. Dan akhirnya terjadi keturunan Edom. Saudara, maka itu kalau kita belajar kisah ini menyedihkan. Islam itu ada 2 sumber. Satu dari Ismail. Itulah orang-orang Arab. Mereka baik pada Israel. Tapi yang dari Edom, anaknya Esau. Itulah Iran, Irak, ya Taliban, semua itu dari kelompok itu. Yang memusuhi Yakub sampai hari ini. Ya, gara-gara papa mama gak harmonis, anak pun bermusuhan sampai hari ini sudah berapa ribu tahun. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Lagi sekali mengampuni. Jangan bilang aku capek ngampuni. Kalau kita capek ngampuni, Tuhan capek juga ngampuni kita. Bayangkan kalau dia capek ngampuni kita, jadi apa kita? Oke, lanjut. Yuk, lakukan sesuatu. Silakan, ayo.